Di lorong-lorong megah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terukir harapan besar bagi bangsa. Mereka adalah 16 mahasiswa pilihan, para pimpinan organisasi yang diproyeksikan menjadi hakim agung dan tokoh hukum terkemuka masa depan. Mereka berdiri di puncak piramida akademik, dihormati dan disegani seluruh sivitas akademika. Namun, sejarah tidak selalu mencatat kisah pahlawan. Dalam semalam, warisan kehormatan yang mereka bangun bertahun-tahun hancur lebur tanpa sisa. Kejatuhan ini bukan karena konspirasi besar, melainkan karena keangkuhan yang terekam abadi dalam sebuah grup WhatsApp rahasia. Ini adalah biografi tentang kehancuran, sebuah pelajaran kelam dari mereka yang seharusnya menjaga keadilan. Sebagai pimpinan lembaga kemahasiswaan, ke-16 individu ini memegang kendali atas wacana keadilan di kampus. Mereka berpidato tentang hak asasi manusia dan mengutip pasal-pasal konstitusi dengan lantang. Secara psikologis, posisi ini memberikan mereka ilusi kekuasaan yang mutlak. Mereka merasa tak tersentuh, berada di atas hukum moral yang mereka khotbahkan setiap hari. Namun, topeng heroisme ini menutupi realitas yang memuakan. Di balik mimbar akademik dan tepuk tangan riuh para mahasiswa, tersembunyi karakter asli yang sangat bertolak belakang dengan sumpah luhur keadilan yang selalu mereka pelajari di ruang kelas. Jauh dari sorotan mata publik, di ruang gelap digital bernama grup WhatsApp, topeng itu terlepas sepenuhnya. Di sanalah mereka bukan lagi pembela kebenaran, melainkan sekelompok pemuda arogan yang menjadikan pelecehan, perundungan, dan seksisme sebagai lelucon sehari-hari. Ruang obrolan itu menjadi cermin psikologis dari kepribadian yang korup, di mana empati mati dan rasa superioritas mengambil alih jiwa mereka. Mereka merasa begitu aman dalam kerahasiaan enkripsi digital, menertawakan rekan-rekan mereka sendiri, serta merendahkan martabat manusia. Sebuah paradoks yang sangat mengerikan dari para pemuda calon penegak hukum negeri ini. Hingga suatu malam, benteng kerahasiaan digital itu runtuh tak bersisa. Tangkapan layar dari percakapan mencicikan tersebut bocor ke publik dan menyebar layaknya api yang melahap hutan kering di musim kemarau. Dalam hitungan jam, seluruh kampus membaca setiap kata hinaan yang mereka ketik. Guncangan psikologis melanda fakultas, rasa tidak percaya bercampur dengan kemarahan yang memuncak tak terbendung. Tokoh-tokoh idola yang dulu dibanggakan kini telanjang di hadapan pengadilan sosial. Reputasi emas yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun menguap menjadi debu dalam satu malam yang panjang dan tidak bisa ditarik kembali. Mereka yang terbiasa menghakimi ketidakadilan kini berada di kursi pesakitan yang paling kejam. Pengadilan publik tidak mengenal kata ampun bagi kemunafikan. Mahasiswa menuntut keadilan bukan dari buku hukum tebal, melainkan melalui sanksi sosial yang mematikan. Secara psikologis, transisi tiba-tiba dari puncak kehormatan menuju dasar kehinaan ini sangatlah menghancurkan jiwa mereka. Ke-16 pimpinan ini mengalami isolasi total. Tatapan yang dulu memuja seketika berubah menjadi tatapan penuh kebencian dan jijik. Ironi terbesar telah terjadi. Para calon pengacara hebat ini kehilangan seluruh kemampuannya untuk membela diri mereka sendiri di hadapan publik. Kehancuran kehidupan sosial itu segera diikuti oleh kejatuhan institusional yang telak. Tekanan publik yang begitu masif memaksa pihak kampus bertindak tegas tanpa kompromi. Gelar kepemimpinan mereka dicabut secara tidak hormat hari itu juga. Posisi strategis organisasi, beasiswa bergengsi, dan peluang emas magang di firma hukum ternama dibatalkan seketika. Nama-nama yang dulunya masuk dalam daftar lulusan terbaik kini dicoret dan masuk dalam daftar hitam tak terampuni. Secara administratif maupun moral, karir hukum mereka telah tamat, hancur berkeping-keping, jauh sebelum mereka sempat melangkah masuk ke dalam ruang sidang yang sesungguhnya. Sisa hidup mereka kini dibayangi oleh jejak digital kelam yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Secara psikologis, mereka terkurung seumur hidup dalam penjara penyesalan dan trauma mendalam atas kejatuhan mereka sendiri.
Setiap kali nama mereka dicari, yang muncul bukanlah deretan prestasi gemilang, melainkan skandal memalukan tersebut. Para bekas pimpinan mahasiswa ini harus menanggung beban mental yang luar biasa berat, menyadari dengan pahit bahwa musuh terbesar yang membunuh masa depan cerah mereka bukanlah sistem yang korup, melainkan kesombongan, jari jemari, dan ego mereka sendiri yang tak terkendali. Pada akhirnya, lembar sejarah mencatat kisah ke-16 pimpinan mahasiswa ini bukan sebagai pelindung keadilan, melainkan sebuah peringatan abadi. Mereka hanya mewariskan noda hitam dalam dunia akademik yang terus mengingatkan setiap generasi berikutnya bahwa kecerdasan intelektual tanpa integritas moral adalah murni sebuah bencana. Karir yang tamat ini menjadi biografi kehancuran yang akan terus diceritakan berulang kali. Universitas akan tetap berdiri kokoh mencetak generasi baru, sementara mereka selamanya hanya menjadi catatan kaki yang kelam. Sebuah pengingat bahwa hukum tertinggi yang harus dijaga adalah kemanusiaan itu sendiri.